Halo, apa kabar? Sobat Boss Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, setiap hari gue selalu berusaha untuk menghadirkan konten-konten baru dan berpikir untuk lebih kreatif. Dan ternyata ada baiknya juga ya dengan bekerja di rumah, kemudian bersantai di rumah. Paling tidak pikiran kita jalan dan gak cuma makan tidur, makan tidur aja. Salah satunya yang membuat vlog kali ini yang paling tidak mungkin kalau dilihat video-video gue sebelumnya rasa tidak nyaman gue berhadapan dengan kamera sekarang sudah mulai berangsur sedikit demi sedikit berkurang ya, karena bagaimanapun juga rasa ketidaknyamanan itu harus segera dihapus atau dihilangkan supaya paling tidak bisa memberikan konten-konten yang menghibur ataupun juga mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tadi pagi gue sempat nonton di YouTube acara Oke Bos yang dibawakan oleh Raffi Ahmad, dan salah satu yang menarik di acara Oke Bos itu menghadirkan bintang tamu yaitu penyanyi legendaris, penyanyi lama yaitu Betharia Sonata. Nah, di sana akhirnya Betharia Sonata secara personal mengungkapkan bahwa selama 2-3 bulan ini dia sudah merilis semua rasa dendam, rasa kesal, rasa amarah terhadap mantan suaminya Willy Dozan, dan dengan kerelaan hati dan keikhlasan hati dia minta maaf, dan akhirnya rasa marah, rasa dendam, rasa benci selama 14 tahun mereka berpisah hilang seketika. Dan semua halangan-halangan tembok yang selama ini disekat gitu ya, tiba-tiba saja runtuh, dan itu sudah membuat hatinya plong, dan akhirnya membuat rasa dendam itu hilang dengan berdamai dengan diri sendiri dengan meminta maaf kepada mantan suami. Wah, luar biasa ya, memang gak mudah setiap orang untuk memaafkan sesuatu yang mungkin banyak orang pikir itu tidak bisa dimaafkan. Tapi bagaimanapun juga tidak ada dendam yang tidak dimaafkan, tidak ada perbuatan salah yang tidak dimaafkan. Itu kembali lagi ke individu masing-masing ya, mau memaafkan atau tidak. Oh ya, gue ada cerita juga nih mengenai rasa memaafkan, tapi memang segala sesuatunya butuh proses ya. Kebencian kita, rasa marah kita, dendam kita terhadap seseorang mungkin membutuhkan waktu yang tidak lama gitu, yang tidak sedikit untuk menghilangkan semua itu. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan hampir seluruh hidupnya tidak akan bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti hati seseorang gitu ya. Walaupun itu merupakan satu proses yang luar biasa sekali, bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau gue sendiri sih ceritanya mungkin banyak sih sebenarnya, cerita ditikam dari belakang lah, ditusuk dari belakang lah, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang ternyata lama-lama sih gue bisa memaafkan. Dan kalaupun bertemu nanti misalnya dengan orang tersebut, gue berusaha untuk tidak marah ataupun juga udah memaafkan orang tersebut. Nah, kejadian pertama itu ketika gue inget banget dulu gue kerja di salah satu radio internet yang ada di Jakarta, dan waktu itu ya ada seorang teman almarhum ya yang kerja di El Sinta dan sekarang yang sudah meninggal sudah cukup lama, meminta tolong kepada gue untuk memasukkan seorang temannya untuk bekerja di radio gue tersebut sebagai bagian produksi. Nah, karena mungkin gue berpikir memang lagi memerlukan tenaga produksi ya, akhirnya gue konsultasi kepada station manager atau juga penanggung jawab untuk mereferensikan, akhirnya setuju, dan orang tersebut masuk. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan nggak ada masalah apa-apa sih, semuanya baik-baik saja, kerjasama baik, setiap ada produksi dikerjakan dengan baik, dan semuanya benar-benar luar biasa. Dalam artian produksinya luar biasa jago ya, karena memang expert di bidang tersebut. Namun suatu ketika perjalanannya udah lebih dari 1 tahun, nggak tahu ya, akhirnya pemicunya apa, akhirnya gue banyak sekali mendengar informasi-informasi di belakang gue diomongin kerja nggak benar lah dan hal-hal yang lain lah, dan akhirnya benar-benar membuat gue nggak merasa nyaman. Padahal waktu itu bisa dibilang kepala jadi kaki, kaki di kepala ya, jadi penyiar juga, bagian produksi juga, kemudian marketing juga.
kemudian cari promosi apapun, kemudian ngurusin lagu, semuanya gue yang ngurusin. Tapi entah mengapa sang teman ini yang gue masukin kerja ini ternyata ibaratnya menikam gue dari belakang, membicarakan kejelekan gue di belakang, dan itu gue tahu banget dan akhirnya membuat gue gak nyaman. Sampai suatu titik tertentu akhirnya gue keluar. Padahal permasalahannya hanya ya itu tadi ya, karena menjelek-jelekan gue kepada bos, dan akhirnya bos pun percaya gitu ya. Dan akhirnya gue gak nyaman kerja, gue resign dari perusahaan tersebut. Nah, suatu ketika udah berpuluh-puluh tahun, bukan berpuluh tahun ya, mungkin sudah 9 atau 10 tahun lebih gitu ya, udah nggak tahu lagi kabarnya seperti apa orang tersebut. Dan saya dapat telepon dari teman atau sahabat atau istrinya, saya nggak tahu juga itu melalui Facebook atau melalui sosial media, bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Memang si yang bersangkutan ini menderita beberapa penyakit yang memang memerlukan pengobatan yang secara kontinu. Nah, setelah dia meninggal dunia, istrinya nggak tahu dapat nomor telepon dari saya dari mana, dapat Facebook saya dari mana. Dia mengatakan bahwa orang ini meninggal dunia, dan di akhir hayatnya dia bilang untuk meminta maaf kepada saya atas kejadian-kejadian masa lalu. Loh, ada apa? Kata saya nggak pernah merasa saya disakitin, dan udah pokoknya saya rela aja, ikhlas aja bahwa pekerjaan itu kan nanti ada rezeki-rezekinya, nanti bisa dicari lagi, dan saya pun udah melupakan sebenarnya dan udah memaafkan. Namun mungkin ada sesuatu yang terucap sebelum meninggal dari almarhum bahwa dia harus meminta maaf kepada saya. Nah, setelah meninggal istrinya bercerita kalaupun ada salah semuanya atas nama almarhum meminta maaf, dan gue pun dengan legowo, dengan ikhlas memaafkan semua hal-hal di masa lalu yang memang pernah tidak mengenakan gitu ya. Dan akhirnya semuanya udah berlalu, dan mungkin saja dengan adanya ucapan gue langsung kepada istrinya, bisa jadi almarhum yang sudah meninggal ini berasa lega. Nah, itu baru satu kejadian. Dan kejadian berikutnya berulang lagi di radio yang berbeda. Ada orang yang masuk ke radio tersebut, tapi sebenarnya sih bagi saya nggak masalah untuk bekerja sama, tapi entah mengapa dalam perjalanan mungkin dia merasa tersaingi atau hal-hal yang lain, saya tidak tahu. Banyak hal-hal negatif yang jelek yang dia ceritakan di belakang saya, dan anehnya si atas ini percaya dan akhirnya melihat bahwa pekerjaan saya itu tidak benar. Padahal ini radio dari awalnya yang sudah terpuruk gitu ya. Gua buat lagi konsep yang bagus, penyiarnya dibenahin, programnya dibenerin. Alhamdulillah akhirnya bisa mendapatkan income yang baik gitu ya. Tapi entah mengapa si orang ini selalu membicarakan saya di belakang dengan semua kejelekan-kejelekan. Saya nggak kerja dengan tidak benar. Padahal saya bilang ya udah, dibuktikan aja kalau lu bisa menjual produk atau juga program-program yang ada. Buktikan kalau lu bisa jualan marketing. Namun ternyata hasilnya nggak ada sama sekali. Dan semuanya dengan omong besarnya bahwa akan ada iklan berjumlah puluhan juta gitu ya. Tapi ternyata nggak dapat juga. Dan karena suasananya tidak enak juga, karena dia membawa beberapa orang teman juga untuk bekerja gitu, dan sementara mereka nggak bisa kerja sama sekali, dan ngerecokin justru semua pekerjaan gue. Akhirnya dengan berat hati keluar juga, bahwa padahal gue tuh benar-benar mencintai radio tersebut, dan gue benar-benar ingin membuktikan bahwa radio tersebut bisa menghasilkan profit yang luar biasa, walaupun masih gali lubang tutup lubang ya, malum radio di daerah. Namun kalau konsisten kemudian didukung oleh program-program yang bagus, insya Allah semuanya bisa gitu kan, seperti apa yang diharapkan. Namun ketika sudah setahunan lebih, sudah setahun 2 tahun gue sudah mengusahakan bahwa radio itu menjadi baik, yaitu berkat omongan yang gak enak di belakang tadi, dan masih banyak lagi hal-hal yang ternyata membuat gue gak nyaman untuk bekerja. Akhirnya gue keluar lagi, dan itu semua terjadi untuk kedua kalinya. Namun yang pasti dari semua kejadian tersebut mungkin gitu ya, karena gue tuh diajarkan untuk ya udahlah ikhlas aja, diajarkan dari pengalaman ya, karena memang dari semenjak tamat SMA kemudian sampai 25 tahun lebih gue itu selalu hidup sendiri, mencari uang sendiri, kerja keras sendiri. Jadi gue merasakan betapa banyaknya pengalaman-pengalaman hidup yang sudah gue peroleh, sehingga dari kejadian itu ya udah, mungkin ini pekerjaan bukan rezeki gue, dan akhirnya gue keluar. Itu dengan rasa berat hati gue sempat
minta petunjuk dari Allah, bahwa apapun yang terjadi ya udahlah aku pasrah aja. Dan itu adalah satu kesedihan yang luar biasa. Saya harus meninggalkan pulau tersebut dan akhirnya balik lagi ke Batam. Semuanya saya jual, peralatan-peralatan semuanya di Batam yang saya perlu saja. Padahal sebenarnya saya masih menaruh harapan terhadap radio ini, namun ya udahlah, semuanya udah jadi masa lalu. Dan gue memaafkan semua kejadian-kejadian yang terjadi. Dan akhirnya ya, selang gue keluar itu, orang yang bersangkutan keluar juga karena tidak tahan, karena ya itu tadi, target harus dapatin iklan. Ternyata apa yang diomonginnya tidak ada sama sekali, omong besar gitu ya, dan hal-hal lainnya, ternyata dia keluar juga. Nah, dari pengalaman itu semua, gue mendapatkan hikmah bahwa menjadi orang yang ikhlas terhadap cobaan dan juga memaafkan sebesar apapun kesalahan orang itu memang tidak mudah dan memerlukan waktu. Ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, beberapa tahun. Namun bagaimanapun juga kita harus keluar dari membawa ibaratnya ya telur busuk ataupun juga kentang busuk itu dalam hidup kita. Kita harus buang semuanya. Karena kalau tidak dibuang itu akan terus menggerogoti tubuh kita. Kita tidak bahagia, kita tidak bisa menikmati hidup. Dan apapun yang ada di kehidupan kita akan dipikirkan terus orang yang pernah menyakiti hati kita tersebut. Nah, dari pengalaman itu pula gue dapat ketika di Batam, ketika menjadi penyiar radio RRI Batam, ada acaranya Curhat on Air. Di sana itu bayangin aja acaranya 2 jam. Dari jam pertama sampai terakhir yang telepon itu banyak banget, rata-rata ya ibu-ibu pekerja migran Indonesia ya, emak-emak di sana yang memiliki banyak sekali masalah. Dan ternyata memang gak bisa dituangkan akhirnya on air. Dan namanya mereka pun bisa samaran sih, dan rata-rata mereka memiliki permasalahan yang sama, yaitu susahnya untuk memaafkan sampai kapanpun terhadap mantan suami mereka. Karena mantan suami yang sudah menelantarkan mereka, yang meninggalkan anak mereka masih bayi langsung ditinggalkan menikah lagi dengan orang lain, atau juga ketika pulang dari luar negeri ke kampung halaman suaminya menikah lagi dan masih banyak lagi. Inilah yang membuat mereka rata-rata tidak bisa untuk memaafkan pasangan mereka atau mantan suami mereka. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang terkadang gue berpikir setiap orang beda-beda ya. Setiap orang memerlukan proses yang cukup lama untuk mengeluarkan semua kemarahan, kebenciannya, sampai di titik tertentu dia akan merilis semuanya dengan memaafkan dan juga mengikhlaskan apapun yang terjadi. Karena gue yakin ya, seperti kata Betharia Sonata, waduh balik lagi, bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dunia gitu. Kita pasti akan mati, kita pasti akan meninggal. Dan jangan sampai dendam kesumat dan rasa amarah itu akan kita bawa sampai mati. Apalagi untuk teman-teman gue yang sudah memiliki anak gitu ya, otomatis anaknya nanti mungkin akan dititipkan ke mantan suami ataupun juga ke keluarga, dan masih banyak lagi. Dan semua rasa dendam itu ya harus dihilangkan, harus dimaafkan, walaupun tidak mudah prosesnya ya. Tapi gue yakin semua orang punya caranya masing-masing, dan itu memang gak mudah sama sekali. Apalagi kita pernah disakiti oleh orang yang kita sayangi misalnya, dan disakiti berkali-kali, dan itu benar-benar menimbulkan amarah, kekecewaan, rasa dendam, dan hal-hal lain, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memaafkannya. Namun gue yakin setiap orang pasti mempunyai titik balik dalam hidupnya. Bisa jadi ada hidayah ketika sholat, ataupun juga ketika melihat kejadian tertentu, ataupun juga ketika berhadapan dengan sesuatu masalah, akhirnya kesadaran itu muncul. Apakah itu dapat hidayah dari Allah atau juga dapat teguran dari hal-hal yang lain, semua itu bisa saja terjadi ya. Dan mudah-mudahan saja buat teman-teman di luar sana yang sekarang masih menyimpan rasa dendam yang luar biasa terhadap seseorang, sedikit demi sedikit lah buat untuk memaafkan, sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu sporadis, karena bagaimanapun juga tiap orang beda-beda. Karena bagaimanapun juga kita harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa memaafkan semua yang bisa menghambat kebahagiaan kita itu sendiri ya. Karena rasa dendam itu dan lain-lain itu merupakan penghambat rasa bahagia yang harus kita miliki gitu ya. Dan masa lalu itu tidak harus kita bawa terus, masa lalu yang kelam sampai kita mati. Karena bagaimanapun juga kita harus memutus masa lalu yang kelam itu, dan akhirnya kita harus kembali ke titik awal untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi.
Nah, gue bukan seorang psikolog ya, tapi ini berdasarkan pengalaman gue sendiri dan juga dari teman-teman gue. Pasti beda banget ya kalau kita memaafkan, mengikhlaskan, dan masih banyak lagi. Pasti kehidupan kita di minggu-minggu, bulan-bulan berikutnya itu akan, aduh, kayaknya plong, semua masalah nggak ada, dan akhirnya kita tidak ada beban lagi terhadap masa lalu yang menyakitkan tersebut. Nah, mudah-mudahan saja ini sekedar berbagi aja ya. Kalaupun sekarang masih ada menyimpan rasa dendam yang luar biasa, sakit hati yang luar biasa, mungkin membutuhkan proses waktu. Ada yang sebentar, ada yang lama, namun yakinlah bahwa tidak ada dendam yang tidak termaafkan, tidak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Kemudian seberat apapun kesalahan seseorang itu, pasti kita sebagai manusia biasa bisa memaafkan, walaupun itu tidak mudah. Karena balik lagi, gue kan cuma manusia biasa, jadi gue bukan malaikat, jadi gue masih nggak bisa gitu ya untuk memaafkan. Tapi mudah-mudahan ada proses menuju ke arah sana, supaya kita menjadi orang baru, memiliki kehidupan baru yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Aduh, kalau sudah berbicara masalah dendam gitu ya, masalah sakit hati, dan masih banyak lagi, setiap orang mungkin punya cerita dan kejadian yang berbeda-beda. Mudah-mudahan gitu ya, ini bisa menjadi apa ya, bukan pencerahan, kayaknya gue tuh ahli ini banget ya. Bukan pencerahan, tapi ya sebagai satu masukan gitu ya, ataupun juga kita ngobrol-ngobrol aja, supaya paling tidak kita boleh sedikit demi sedikit menghapus masa lalu kita yang memiliki dendam, kesumat yang luar biasa terhadap seseorang atau hal-hal yang sangat menyakitkan, sehingga kita tersingkir dari kehidupan masa lalu sampai sekarang pun masih tetap terbayang-bayang. Oke lah kalau kayak gitu, daripada nanti ngobrolnya ngalor ngidul, yang pasti semoga saja ya ini hanya sekedar sharing aja, ini hanya sekedar curhat aja. Kalau membantu syukur, nggak apa-apa. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya dengan banyak sekali kejadian-kejadian kehidupan yang mungkin saja akan gue sharing untuk teman-teman yang ada di luaran sana. Terima kasih ya atas kupingnya yang mau mendengarkan cerita gue dari YouTuber handphone abal-abal ini, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like, subscribe, kemudian di komen, di share kalau mungkin ini berguna gitu ya, dan ditekan tombol lonceng notifikasinya, dan mudah-mudahan saja ada informasi-informasi terbaru nanti akan gue bahas lagi di YouTube channel Bowo Sulaiman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.